Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan setiap pagi, Kamis 15 Juli 2021. Sebelum kita mulai, marilah kita buka program ini dan kita buka hari ini dengan berdoa. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak semuanya pasti memiliki harapan yang beragam dan berbeda-beda tentunya. Namun Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Tuhan juga lebih tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan kita sendiri. Untuk itu dengan penuh kepasrahan, marilah kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan merefleksikan kehidupan spiritual kita dari Lukas 21 ayat 31 sampai 33 yang akan dibacakan oleh Adik Ara dari Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silakan Adik Ara. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 21 ayat 31 sampai 33. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian firman Tuhan. Ayat yang dibacakan oleh Ara tadi merupakan bagian akhir dari perikop yang berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jadi memang kita bisa menghayati ayat tadi sebagai pertama, sebagai peristiwa akan kedatangan hari akhir. Namun yang kedua, kita juga bisa menghayatinya sebagai datangnya peristiwa perubahan besar. Perubahan yang mengagetkan, perubahan yang mengkhawatirkan, perubahan yang menakutkan dalam kehidupan manusia. Dan juga penegasan bahwa akan ada yang berubah, namun ada yang tetap. Itu berkaitan dengan tema kita hari ini, badut pasti berlalu. Banyak sudah bermunculan ramalan tentang kedatangan hari akhir. Bahkan sudah dibuat film yang menceritakan dengan detail bagaimana proses akhir zaman terjadi, yaitu film berjudul 2012. Bagi sebagian orang yang percaya bahwa akhir zaman akan datang pada tahun itu, peristiwa itu maka akan merasakan ketakutan, kepanikan, kepasrahan antara percaya dan tidak percaya. Namun ternyata kita bertahan sampai saat ini, karena memang juga sudah ditegaskan di Alkitab bahwa hanya Tuhan yang tahu tentang peristiwa itu. Dalam Matius 24 ayat 36 disebutkan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi dibandingkan dengan menebak-nebak tentang hari akhir, hari ini saya lebih memilih untuk merefleksikan ayat pagi ini dengan refleksi yang kedua, yaitu terjadinya perubahan yang besar, perubahan luar biasa, perubahan yang mendadak, perubahan yang mengagetkan, yang sudah sering terjadi dalam kehidupan kita. Datangnya sering mendadak dan tanpa kita kira-kira. Sebagai manusia kita benar-benar kaget dan terguncang ketika menghadapinya. Bahkan beberapa orang memaknainya sebagai kiamat-kiamat kecil dalam kehidupannya. Kegagalan, perubahan rencana yang tidak dikira-kira, kehilangan baik pekerjaan, materi, pendapatan, atau kehilangan orang yang tercinta. Kadang saking putus asanya dan saking kagetnya sampai keluar ungkapan seperti tamat sudah, habis sudah, dan sebagainya. Semua hal yang kita bayangkan akan berjalan normal, mulus, dan lancar tiba-tiba berjalan tidak seperti yang diharapkan.
Dan itu mungkin sering kita rasakan dari masa pandemi ini. Ayat ini juga merupakan peringatan Tuhan kepada kita bahwa memang tidak ada yang tetap dalam kehidupan kita ini. Semua pasti berubah. Hal-hal yang menyenangkan, menyamankan, dan menggembirakan tidak akan tetap, bisa berubah. Sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang mengagetkan, menyedihkan juga tidak akan selamanya bisa berubah menjadi kegembiraan. Namun kita juga diingatkan bahwa yang lebih penting lagi adalah bagaimana melaluinya, bagaimana ke depannya, bagaimana setelah perubahan itu. Dan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah adanya perubahan-perubahan besar dan mengagetkan itu. Dalam ayat Alkitab disampaikan keinginan Tuhan untuk kita melihat tanda-tanda. Ini pun merupakan refleksi bagi kita bahwa dalam setiap perubahan-perubahan peristiwa itu, kita harus lebih menghayatinya, mengasah ketajaman kita, dan mengasah keterampilan rohani kita. Saya memilih refleksi pagi ini pada sisi keterampilan rohani. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah kearifan spiritual. Dalam terjemahan asli, kearifan spiritual memiliki arti proses pengambilan keputusan di mana seorang individu melakukan penemuan untuk menuntun langkah ke depan. Dan proses ini dibimbing oleh Tuhan. Ada juga yang menyebutnya dengan spiritual awakening atau pencerahan spiritual. Jadi bagaimana kita menemukan arti, menemukan makna dan hikmat dari semua peristiwa dan perubahan besar dalam hidup kita. Dan penemuan itu memberikan arahan dan petunjuk untuk langkah kita selanjutnya, dan tentu saja dalam bimbingan Tuhan. Jika mengingat perubahan-perubahan itu, tidak semua yang ada dalam kehidupan kita itu menyenangkan, tapi juga menyedihkan. Tapi marilah kita memaknai semua perubahan itu sebagai hal yang membawa kebaikan, memberikan makna, dan memberikan arti dalam kehidupan kita. Karena percayalah, Tuhan selalu hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita, sejatinya untuk menghadirkan kebaikan dan kasih dalam kehidupan kita. Walaupun tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi disitulah letak pencerahan spiritual atau kearifan spiritual kita, menemukan kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan. Semua pasti mengenal istilah habis hujan terbitlah pelangi. Namun tidak sedikit juga yang berhadapan dengan kenyataan yang berbeda. Tidak semua hujan mudah berubah jadi pelangi. Kadang-kadang habis hujan, hujan lagi. Habis hujan itu ada hujan lagi. Gak datang-datang pelanginya. Kapan dong pelanginya? Gak bener nih ungkapan ini. Tapi jangan-jangan sudah ada pelangi di tengah hujan itu. Jangan-jangan ada kebaikan-kebaikan di dalam peristiwa-peristiwa itu. Jangan-jangan sebenarnya ada pencerahan di dalam peristiwa-peristiwa itu. Jadi ayat hari ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun proses dalam kehidupan kita, tidak ada yang tetap, baik yang tiba-tiba menyenangkan maupun yang tiba-tiba menyedihkan. Tetap ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Kehidupan pasti berubah. Kehidupan boleh berubah, tetapi ketetapan Tuhan tidak pernah berlalu. Kehidupan boleh berubah, tapi kasih dan damai sejahtera Tuhan adalah tetap. Ayat hari ini juga mengingatkan kepada kita untuk mencari pencerahan rohani dan kearifan spiritual dalam setiap peristiwa dan perubahan besar dalam kehidupan kita. Mengutip ucapan dari Gede Prama untuk menutup
refleksi pagi ini. Dia adalah seorang pengusaha, tetapi dia sekarang lebih aktif sebagai penulis dan motivator. Dia mengatakan pencerahan adalah tidak melekat pada kebahagiaan dan tidak menolak datangnya kesedihan. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita tutup refleksi pagi ini dengan berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu terampil dan semakin terampil dan memiliki ketajaman batin untuk membaca peristiwa dalam hidup kami, di mana di sanalah Engkau menunjukkan kasih-Mu dan kehendak-Mu. Amin.